Iya. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila, NPM 1810104 dari kelompok 11 Universitas Malahayati. Baik, saya di sini akan menjalankan tugas dari anatomi, laboratorium anatomi, uh, dan menjelaskan tentang batang otak dan uh, 12 nervus cranials. Uh, Pertama-tama di sini kita akan melihat ada struktur batang otak. Di sini terdiri dari ada brachium colliculi superioris, terus ada corpus geniculatum mediale di bagian sini. Lalu di bagian sini ada brachilium colliculi inferioris. Lalu di sini juga ada corpus geniculatum laterale. Di sampingnya lagi ada tractus opticus, di bawahnya lagi ada pedunculus cerebri, ada pons, ada nervus trigeminus. Lalu ada nervus facialis, ada nervus vestibulocochlearis, ada di sini ada piramis medullae oblongatae. Lalu di sini ada nervus glossopharyngeus, lalu di sini ada nervus hypoglossus, ada nervus vagus, nervus accessorius, dan bagian sini dan sini itu ada nervus cervicalis. Nah, untuk sebelahnya di sini ada tuberculum gracile, lalu di sini ada tuberculum cuneatum, lalu di sini ada fossa rhomboidea, ada pedunculus cerebellaris inferior, pedunculus cerebellaris medius, pedunculus cerebellaris superior, velum medullare superius, ada nervus trochlearis, ada colliculus inferior, ada colliculus superior, ada glandula pinealis, lalu pulvinar thalami. Nah, pada batang otak ini sendiri itu ada ini dilihat dari lateral sudut pandang oblik menuju lantai ventriculus quartus setelah pedunculi cerebellaris dipotong. Lalu truncus encephali terdiri atas mesencephalon, ada pons dan medula oblongata. Mesencephalon meluas dari di encephalon hingga batas atas pons. Pedunculus cerebri terletak di sisi anteriornya. Colliculi superiores et inferiores dari tectum mesencephali membentuk sisi dorsal dan menciptakan bentuk lamina tecti, lamina atau lamina quadrigemina yang khas. Glandula pinealis dan ventriculus tertius masing-masing terletak di superior dan inferior lamina quadrigemina. Lalu cerebellum telah dipotong tepat di pedunculi cerebellaris. Terlihat pada gambar adalah nervus craniale. Lalu di sini juga saya akan menjelaskan tentang batang otaknya. Jadi batang otak itu bagian otak paling tua adalah penghubung vital antara medula spinalis dan bagian-bagian otak yang lebih tinggi, terbagi menjadi otak tengah, pons, dan medula oblongata. Jadi ada beberapa macam fungsi batang otak, yaitu satu ada mengendalikan pernafasan, dua mengendalikan sistem kardiovaskular, tiga mengendalikan sebagai fungsi gastrointestinal. Nah, yang keempat itu mengendalikan banyak gerakan tubuh yang stereotip. Yang kelima mengendalikan keseimbangan, yang keenam mengendalikan gerakan mata. Lalu sel saraf yang dibentuk oleh jaringan saraf yang terdiri atas beberapa macam sel. Komponen utama sistem saraf adalah sel saraf atau neuron. Jadi neuron atau sel saraf bertanggung jawab atas reaksi, transmisi, dan proses pengenalan rangsangan. Merangsang aktivitas sel-sel tertentu dan melepas neuron transmitter, sistem saraf pusat seperti otak dan medula spinalis merupakan organ kompleks. Jaringan saraf
organ kompleks meliputi jaringan saraf, pembuluh darah, jaringan ikat, pelindung, dan pendukung. Fungsinya itu untuk mengintegrasi, memproses, dan mengkoordinasi data sensorik dengan perintah motorik sistem saraf pusat. Untuk sistem saraf pusatnya sendiri, itu meliputi semua jaringan saraf di luar SSP. Nah, fungsinya itu untuk menerima rangsangan, menghantarkan informasi sensorik, dan membawa perintah motorik ke jaringan dan sistem perifer, berkas berkas akson atau serat saraf. Untuk membawa informasi sensorik dan perintah motorik, setiap berkas saraf berhubungan dengan pembuluh darah dan jaringan ikat. Saraf tepi atau nervus yang keluar dari otak, lalu ke saraf kranial, lalu ke nervus yang keluar dari medula spinalis, lalu ke saraf spinal. Nah, untuk divisi aferen, saraf tepi yang menghantarkan informasi sensorik dari reseptor somatik dan visceral di jaringan atau organ perifer ke sistem saraf pusat, lalu ke neuron sensorik. Reseptor itu ada struktur sensorik yang mendeteksi adanya perubahan lingkungan internal atau yang menerima rangsangan tertentu. Reseptor dapat berupa neuron, biasanya berupa dendrit atau sel khusus dari jaringan lain, misalnya sel Merkel di epidermis. Lalu di divisi eferen itu membawa perintah motorik ke otot dan kelenjar, lalu menjadi neuron motorik. Nah, itu semua tuh dibagi menjadi dua, teman-teman. Dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada sistem saraf motorik. Somatik mengontrol kontraksi otot rangka secara volunteer atau sadar, dan involunteer berupa respons yang sederhana dan otomatis atau gerakan kompleks yang di luar kesadaran atau refleks. Yang kedua itu sistem saraf motorik otonom atau sistem saraf motorik visceral mengontrol kontraksi otomatis otot polos, otot jantung, dan sekresi kelenjar tanpa disadari. Saraf simpatis dan parasimpatis yang berefek antagonis. Untuk serabut saraf tepi berhubungan dengan saraf otak dan medula spinalis. Saraf yang berlangsung keluar dari otak disebut saraf kranialis atau saraf otak, dan jumlahnya ada 12 pasang. Nervus 1, nervus 2 itu jarak serabut otak. Nervus 3 dan nervus 6 itu inti pada batang otak. Itu ada fungsinya masing-masing. Nah, untuk fungsinya masing-masing itu lalu pada fungsi batang otak itu ada motorik murni. Nah, motorik murni itu meliputinya ada nervus 4, 6, nervus 11, dan nervus 12. Untuk sensorik murninya ada nervus 1, 2, dan 3. Lalu untuk sensorik atau motoriknya ada 5, 10, 15. Lalu untuk autonomiknya ada 3. Lalu untuk fungsi khususnya panca indera itu ada 1, 2. Lalu sel-sel motoriknya analog dengan radix anterior medula spinalis. Sel-sel sensorik analog dengan radix dorsalis medula spinalis. Nervus 1 itu nervus olfaktorius, merupakan saraf sensorik berfungsi untuk penciuman pembauan. Lalu ada nervus 2, nervus opticus, yaitu merupakan saraf sensorik berfungsi untuk penglihatan. Lalu selanjutnya ada nervus yang ketiga, nervus oculomotorius, itu merupakan saraf motorik berfungsi untuk mempersarafi otot-otot pergerakan bola mata. Lalu untuk nervus 4 ada nervus trochlearis, berfungsi untuk mempersarafi otot pergerakan bola mata, musculus obliquus superior. Lalu ada nervus 5 ada nervus trigeminus, merupakan saraf sensorik utama walaupun memiliki komponen motorik. Nah, untuk fungsi motoriknya itu mempersarafi otot yang mengatup mulut,
Fungsi sensorik mengurus sensibilitas wajah atau cabang maksilaris, mengurus sensibilitas kornea atau cabang ophthalmicus, mengurus sensibilitas rongga mulut atau cabang mandibularis. Lalu ada nervus keenam, nervus abducens, berfungsi untuk mempersarafi otot pergerakan bola mata, musculus rectus lateralis. Lalu untuk nervus 7, nervus facialis merupakan saraf motorik utama yang mengurus otot-otot wajah, walaupun memiliki komponen untuk sensorik. Lalu untuk fungsi motoriknya itu dia mengurus otot-otot wajah, mempersarafi glandula lacrimalis, mempersarafi musculus tensor timpani. Lalu untuk fungsi sensoriknya dia mempersarafi 2/3 bagian lidah depan nervus statoakusticus, memiliki 2 komponen yaitu koklearis untuk saraf pendengaran dan vestibularis untuk saraf keseimbangan. Untuk nervus ke-8 itu ada nervus glossopharyngeus. Komponen motorik berfungsi untuk mempersarafi otot yang menggerakkan stylofaringeus faring ke atas. Komponen sensorik berfungsi untuk mengurus perasaan bagian belakang mulut, palatum, mole, faring, laring, dan epiglotis. Selain itu menghantarkan rasa kecap 1/3 lidah di bagian belakang. Komponen parasimpatis merupakan berfungsi merangsang sekresi kelenjar ludah dan kelenjar parotis. Untuk nervus 9 ada nervus vagus. Komponen motorik berfungsi untuk mempersarafi otot-otot faring dan otot-otot yang menggerakkan pita suara. Komponen sensorik berfungsi mengurus perasaan berbagai perasaan bagian bawah faring. Komponen parasimpatis mempersarafi sebagian besar organ-organ viscera seperti paru-paru, jantung, ginjal, hepar, lien, dan lain-lain. Untuk nervus 11 ada nervus accessorius. Nervus accessorius itu merupakan saraf motorik yang mengurus otot-otot laring, otot sternocleidodeus, lalu dia untuk menggerakkan kepala menoleh ke kiri atau ke kanan dan otot trapezius untuk mengangkat bahu. Nah, untuk nervus 12-nya ada nervus hypoglossus. Lalu sistem saraf otonom. Nah, sistem saraf otonom itu teman-teman terbagi menjadi 2, ada parasimpatis dan simpatis. Nah, untuk parasimpatis sendiri itu ada sistem asetilkolin, ada res digest os respos, ada saat tubuh tidak aktif, misalnya digesti, ekstresi, urinasi, lalu menyimpan energi. Segmen spinal kraniosakral. Lalu untuk bagian simpatisnya ada sistem adrenergik, ada fight, flight, or freeze. Lalu ada saat tubuh aktif, misalnya berkeringat, nafas dalam, peningkatan denyut jantung, menggunakan energi, segmen spinal thoracolumbar. Lalu untuk merupakan saraf motorik yang mengurus otot-otot yang menggerakkan lidah dan bagian belakang musculus bifenter yang berfungsi untuk membuka mulut. Lalu untuk klinisnya teman-teman di sini ada anosmia. Apa sih itu anosmia? Anosmia adalah kelainan pada indera penciuman atau dalam kata lain ketidakmampuan seseorang mencium bau. Anosmia biasanya berupa penyakit yang berlangsung sementara maupun permanen. Istilah yang berhubungan hiposmia merujuk pada berkurangnya kemampuan mencium, sedangkan hiperosmia berarti meningkatnya kemampuan penciuman. Beberapa orang dapat menjadi anosmik terhadap bau tertentu. Kasus ini disebut anosmia spesifik dan kemungkinan diakibatkan oleh gen. Lalu ada Bell's palsy. Di sini Bell's palsy itu merupakan kelemahan wajah dengan tipe lower motor neuron yang disebabkan oleh keterlibatan saraf facialis idiopatik di luar sistem saraf pusat tanpa adanya penyakit neurologik lainnya. Nah, penyebab dari Bell's palsy itu Jamil dan Basjirudin dalam Harsono 2009 mengemukakan bahwa umumnya Bell's palsy dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Itu ada idiopatik. Sampai sekarang yang disebut Bell's palsy belum diketahui secara pasti penyebabnya. Faktor-faktor yang diduga berperan menyebabkan Bell's palsy antara lain
sesudah berpergian jauh dengan kendaraan, tidur di tempat terbuka, di lantai, hipertensi, stres, hiperkolesterolemi, diabetes mellitus, penyakit vaskular, gangguan imunologik, dan faktor genetik. Nah, yang kedua itu ada faktor penyebabnya itu kongenital. Satu itu ada anomali kongenital, sindrom Moebius, lalu ada yang pasca lahir, fraktur tengkorak, perdarahan intrakranial, lalu yang selanjutnya didapat trauma penyakit tulang tengkorak, osteomielitis, lalu proses intrakranial, seperti tumor, radang, perdarahan. Nah, apa aja sih teman-teman tanda dan gejala dari penyakit-penyakit di atas? Nah, tanda dan gejala dalam onset Bell's palsy adalah akut. Sekitar 1,5 dari kasus pencapaian kelumpuhan maksimum selama 48 jam dan hampir semua berjalan dalam waktu 5 hari, nyeri di belakang telinga dapat mendahului kelumpuhan selama 1 atau 2 hari. Tergantungnya saraf fasial di foramen stylomastoid dapat menyebabkan kelumpuhan di seluruh garis dan lipatan kulit juga terpengaruh. Garis dahi menghilang, lipatan palpebra melebar, dan lid margin tidak tertutup. Kantong mata bawah dan punctum jatuh, disertai air mata yang menetes melewati pipi. Makanan yang mengumpul di antara gigi pipi dan saliva yang menetes dari sudut mulut, menderita juga mengeluh ada rasa tebal atau mati rasa dan terkadang mengeluh nyeri di sekitar wajah. Nah, selanjutnya ada vertigo. Apa sih vertigo itu? Nah, vertigo itu merupakan sensasi berputar dan bergeraknya penglihatan baik secara subjektif maupun objektif. Vertigo dengan perasaan subjektif terjadi bila seseorang mengalami terjadi ketika seseorang mengalami bahwa dirinya merasa bergerak. Sedangkan vertigo dengan perasaan objektif bila orang tersebut merasa bahwa di sekitar orang tersebut bergerak. Lalu untuk penyebab dari vertigo itu sendiri, menurut Muhammad Maqbul, terdapat beberapa penyebab vertigo. Penyebab vertigo terdiri dari 6, yang ada vaskular, epilepsi, tumor, trauma, tiroid, infection, dan glial disease. Untuk vaskular, penyebab vertigo dari gangguan vaskular terdiri dari insufisiensi vertebrobasilar, stroke, migrain, hipotensi, anemia, hipoglikemia, dan penyakit Menire. Nah, untuk epilepsi, dia epilepsi, lalu selanjutnya ada receiving any treatment, beberapa obat-obatan seperti antibiotik dan obat jantung, antihipertensi, obat sedatif, dan aspirin dapat menyebabkan gangguan vertigo, tumor or trauma tiroid. Nah, untuk tumor or trauma tiroid itu ada pertama ada adanya tumor seperti neuroma, glioma, dan gangguan tumor intraventrikular dapat menyebabkan gangguan vertigo. Lalu ada trauma. Nah, adanya trauma pada daerah tulang temporal dan trauma cervical dapat menyebabkan gejala vertigo. Lalu ada tiroid. Adanya penurunan fungsi tiroid dapat menyebabkan gejala vertigo. Nah, untuk infection, apabila terjadi infeksi pada daerah keseimbangan seperti labirinitis maupun vestibular neuronitis dapat menyebabkan gangguan vertigo. Lalu yang kelima ada glial disease atau multiple sclerosis. Lalu yang keenam ada ocular disease or imbalance. Gejalanya itu seperti mual, muntah, kulit pucat, dan keringat dingin. Cukup sekian dari saya. Mungkin dari awal sampai akhir ada yang salah. Jika ada yang salah mohon maaf karena saya juga di sini masih sama-sama belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan itu. Udah belum?